Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di bab 2 tentang persamaan dan persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Kemarin kita sudah mempelajari tentang persamaan dan persamaan linear. Sekarang kita akan membahas tentang persamaan dan persamaan nilai mutlak. Oke, sekarang yang B, nilai mutlak. Nilai mutlak definisinya adalah suatu konsep dalam matematika yang menyatakan nilai suatu bilangan selalu positif. Ingat, nilai suatu bilangan selalu positif, simbolnya nilai mutlak X dibaca nilai mutlak X, di mana X-nya anggota bilangan real. Nilai mutlak sama dengan, yaitu di mana X-nya positif untuk X lebih besar sama dengan 0. Dan yang negatif X untuk X lebih kecil dari 0. Penggambaran pada garis bilangan. Ingat di sini ada X lebih kecil dari 0. Berarti gambarnya yaitu mutlak X sama dengan negatif X. Nah, untuk X lebih besar dari 0, penggambarannya adalah mutlak X sama dengan X. Contoh, tentukan nilai dari mutlak 2 dikurangi 6. Penyelesaiannya kita tulis dulu soalnya, berarti mutlak 2 dikurangi 6 sama dengan 2 dikurangi 6. Berarti mutlak negatif 4. Ingat definisinya, suatu bilangan yang selalu positif. Berarti sama dengan 4. Nah, ini. Untuk contoh yang kedua, jika X lebih kecil dari 3, sederhanakan bentuk mutlak 2X dikurangi 6 ditambah mutlak 4 dikurangi X ditambah mutlak X dikurangi 5. Penyelesaian berdasarkan definisi, jika X lebih kecil dari 3, maka kita buka dulu mutlaknya. Berarti yang pertama adalah mutlak 2X dikurangi 6. Berarti 2X dikurangi 6 lebih kecil dari 0 diubah menjadi mutlak 2X dikurangi 6 sama dengan, ingat bilangannya selalu positif, di sini ya, bilangannya negatif. Kita ubah, berarti kita balik, berarti 6 dikurangi 2X. Sekarang yang mutlak 4 dikurangi X. Berarti 4 dikurangi X lebih kecil dari 0. Kita rubah menjadi mutlak 4 dikurangi X sama dengan, karena bilangannya dia udah positif, berarti tetap tidak dirubah. Berarti 4 dikurangi X. Untuk yang mutlak X dikurangi 5. Berarti X dikurangi 5 lebih kecil dari 0, di mana mutlak X dikurangi 5 sama dengan, nah ini bilangannya negatif. Ingat dibuat positif. Berarti 5 dikurangi X. Berarti kita tinggal balik saja. Sekarang kita tulis ulang dulu soalnya. Mutlak 2X dikurangi 6 ditambah mutlak 4 dikurangi X ditambah mutlak X dikurangi 5. Nah, kita ganti dengan yang kita tadi dapat. Berarti mutlak 2X dikurangi 5, bentuk positifnya adalah 6 dikurangi 2X ditambah mutlak
4 dikurangi X, bentuk positifnya adalah tetap 4 dikurangi X. Ditambah lagi bentuk positif dari mutlak X dikurangi 5. Berarti 5 dikurangi X. Nah, sama dengan yang bilangan dengan bilangan, yang memiliki variabel dengan yang memiliki variabel. Berarti 6 tambah 4 tambah 5. Berarti 15. Terus yang memiliki variabel sama yang memiliki variabel. Negatif 2 dikurangi X dikurangi X. Berarti negatif 4X. Nah, ini hasilnya. Oke, lanjut ke sifat nilai mutlak. Jika X, Y anggota bilangan real, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Untuk yang A, mutlak X dikali Y sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Berarti dia dipisah. Untuk yang B-nya, ada mutlak X dibagi Y sama dengan mutlak X dibagi mutlak Y, di mana Y-nya tidak sama dengan 0. Untuk yang C-nya, mutlak X ditambah Y lebih kecil sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Nah, untuk yang D-nya, mutlak X dikurangi Y lebih besar sama dengan mutlak X dikurangi mutlak Y. Nah, seperti itu. Untuk yang E, sifatnya mutlak X sama dengan akar X pangkat 2. Untuk yang F-nya, mutlak X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. Oke, untuk yang G yang terakhir, mutlak X lebih kecil dari mutlak Y jika dan hanya jika X pangkat 2 lebih kecil dari Y pangkat 2. Itu sifatnya. Kita lanjut ke persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Kita lihat dulu. Di sini ada langkah penyelesaian persamaan nilai mutlak. Yang pertama ada mengkuadratkan masing-masing ruas persamaan. Yang kedua adalah menggunakan definisi nilai mutlak. Langkah penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, ini yang di atas adalah persamaan nilai mutlak, yang bawahnya pertidaksamaan nilai mutlak menggunakan sifat berikut, di mana yang pertama adalah mutlak X lebih kecil sama dengan P, artinya X lebih besar sama dengan negatif P, dan X lebih kecil sama dengan P. Untuk yang kedua, mutlak X lebih besar sama dengan P, artinya X lebih kecil sama dengan negatif P atau X lebih besar sama dengan P. Untuk contoh, di situ ada tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2X dikurangi 4 sama dengan 3. Penyelesaiannya cara 1, di sini ada beberapa cara ya. Mutlak 2X dikurangi 4 sama dengan 3. Nah, lihat yang langkahnya yang persamaan nilai mutlak. Kita akan mengkuadratkan masing-masing ruas persamaan. Berarti sini ada buka kurung 2X dikurangi 4 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2. Kita perhatikan yang ini dulu. Caranya adalah 2X
min 4 dikali 2x min 4. Nah ini, kalau yang ini 3 pangkat 2 berarti 9. Oke, di sini kalikan biasa. Nah, berarti 4x pangkat 2 dikurangi, lihat 2x dikali negatif 4 berarti negatif 8x. Sekarang yang negatif 4 yang depan dikali 2x berarti negatif 8x. Terus yang negatif 4 dengan negatif 4 dikalikan berarti positif. Ingat, negatif kali negatif jadi positif. 16 sama dengan 9. Terus kita operasikan dulu ini. 4x pangkat 2 dikurangi 16x ditambah 16 sama dengan 9. Nah sekarang jadikan yang 9 ini dia 0. Berarti dikurangi 9 semua di ruas kanan dan kiri. Di 4x pangkat 2 dikurangi 16 x ditambah 16 dikurangi 9 sama dengan 9 dikurangi 9. Ingat, dikurangi semua. Ini hasilnya 0, ini hasilnya 7. Berarti 4x pangkat 2 dikurangi 16 ditambah 7 sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini kita ubah menjadi bentuk pangkat. Pangkat berapa? Hasilnya 4x pangkat 2 dikurangi 16 tambah 7. Berarti kalau 4x 2x dikurangi berapa? Terus 2x dikurangi ini 7 berarti itu 7 sama dengan 0. Berarti ininya 1. Oke, sekarang sudah kita dapat 2, berarti ini kita kerjakan dulu yang ini. Yang 2x dikurangi 1 berarti 2x dikurangi 1 sama dengan 0. Didapat x sama dengan 1/2. Dan untuk yang ini, yang 2x dikurangi 7 di sini ya, 2x dikurangi 7 sama dengan 0, didapat x sama dengan 7/2. Nah berarti HP atau himpunan penyelesaiannya sama dengan 1/2, 7/2. Oke, lanjut contoh yang berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x dikurangi 4 sama dengan 3 penyelesaiannya. Nah sekarang ini cara yang kedua. Dimana yang pertama ada 2x dikurangi 4 lebih besar dari 0. Dan ada 2x dikurangi 4 lebih kecil dari 0. Berarti ini cara yang keduanya adalah kita tulis ulang lagi soalnya, yaitu mutlak 2x dikurangi 4 sama dengan 3. 2x dikurangi 4 lebih besar dari 0, maka bentuknya tetap
kita buka mutlaknya berarti 2x dikurangi 4 sama dengan 3. Nah, ini dia pindah ruas, atau dia ditambah 4 di ruas kanan dan kiri. 2x sama 3 tambah 4, berarti 2x sama dengan 7. Yang depan ini kita bagi biar 2-nya jadi 1, berarti per 2. Kita bagi 2, berarti 2 per 2 x, 7 per 2, berarti x sama dengan 7 per 2. Nah, ini hasilnya. Sekarang yang 2x dikurangi 4 lebih kecil dari 0. Maka kita tulis ulang dulu soalnya, berarti mutlak 2x dikurangi 4 sama dengan 3. Nah, karena di sini adalah lebih kecil dari 0, maka kita rubah menjadi bentuk positifnya, atau kita balik menjadi 4 dikurangi 2 x sama dengan 3. Nah, sekarang yang 4-nya dia pindah ruas, atau jadikan dia 0, berarti dikurangi 4. Berarti hasilnya negatif 2x ditambah 3 dikurangi 4. Berarti di sini ada negatif 2x sama dengan 3 dikurangi 4, berarti negatif 1. Nah, ini yang negatif 2-nya kita ubah menjadi nilainya 1, berarti per negatif 2. Berarti negatif 2 per negatif 2 x sama dengan negatif 1 per negatif 2. Berarti x sama dengan 1, negatif 1 per negatif 2. Kita buat positif, jadi 1 per 2. Nah, ini hasilnya. Berarti HP sama dengan 1 per 2, 7 per 2. Lanjut ke contoh yang persamaan nilai mutlak. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak x dikurangi 2 lebih kecil dari 2 mutlak x dikurangi 2 dikurangi 3. Penyelesaiannya itu kita tulis dulu soalnya. Mutlak x dikurangi 2 lebih kecil dari 2 mutlak x dikurangi 2 dikurangi 3. Nah, sekarang yang memiliki nilai mutlak ini dia pindah ruas ke depan, berarti hasilnya negatif. Berarti sini ada mutlak x negatif 2. Nah, ini pindah ke depan, berarti negatif 2 mutlak x min 2 lebih kecil min 3. Nah, sekarang dia di depan kan punya 1, dia punya 2 nih. Dia punya 1, dia punya 2. Berarti 1 dikurangi 2 berarti min mutlak x dikurangi 2 lebih kecil dari negatif 3. Nah, supaya dia tidak min. Nih, ini min kan. Berarti kedua ruas harus dibagi min 1 di sini ya. Di sini ada 1 nih. Min 1. Berarti tadi hasilnya mutlak x dikurangi 2. Ingat, kalau misalkan dibagi dengan min atau dengan negatif, tanda
berubah atau tanda berubah menjadi mutlak X dikurangi 2 lebih besar dari 3. Nah, setelah itu X dikurangi 2 lebih kecil dari negatif 3. Nah, atau X dikurangi 2 lebih besar dari 3. Nah, seperti itu. Berarti untuk X dikurangi 2 lebih kecil dari negatif 3, hasilnya adalah, ingat, pindah ruas saja. Berarti X min 3 tambah 2. Berarti X min 1. Oke, lanjut. Ini juga. Berarti X lebih besar 3, pindah ruas yang min negatif 2 nya jadi tambah 2. Berarti X lebih besar dari 5. Dan untuk HP-nya, HP X, di mana X lebih kecil negatif 1 dari negatif 1, atau X lebih besar dari 5, di mana X-nya anggota bilangan real. Nah, itu hasil HP-nya. Oke, sekian dulu pelajaran kali ini. Ingat, kalau masih belum paham, coba diulangi lagi. Kalau masih belum paham di pembelajaran ini, coba buka pembelajaran di video yang lain. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.